Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perawat laki-laki berumur 25 tahun melakukan observasi di pabrik asbes dan mendapatkan data 60% pegawai yang tidak menggunakan alat pelindungan diri dan mereka tidak mengetahui dampak yang terjadi akibat dari tindakan tersebut. Apakah tindakan keperawatan yang dilakukan pada kasus di atas? Preventif penyakit akibat kerja. B. Membuat rencana penyuluhan K3. K. Perencanaan program kesehatan kerja. D. Pemeriksaan kesehatan secara berkala. E. Mengikuti anjuran manajemen perusahaan. Jawaban B. Membuat rencana penyuluhan K3. Pembahasan saat perawat menemukan keadaan dalam sebuah perusahaan di mana tingkat kewaspadaan pekerja terhadap keamanan dan keselamatan pekerja sangat rendah. Hal yang pertama yang dilakukan adalah bersama pihak perusahaan melakukan penyuluhan K3 kesehatan keselamatan kerja. Bahkan memberi masukan kepada perusahaan untuk membuat kebijakan mengenai penggunaan alat pelindung. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perawat komunitas melakukan kunjungan rumah dan ditemukan data seorang anak berusia 10 tahun dengan keluhan demam sejak 1 hari yang lalu disertai menggigil, sakit kepala, dan nyeri ulu hati. Ibu dari anak tersebut telah memberikan obat paracetamol, namun demam anak tidak mengalami perubahan. Berdasarkan informasi seminggu yang lalu, ditemukan 5 anak yang positif menderita DHF. Pemeriksaan apakah yang perlu dilakukan untuk menentukan diagnosa sementara pada pasien tersebut? A. Uji Widal. B. Kultur darah. C. Mengukur CTV. D. Rompoli test. E. Pemeriksaan limfosit. Jawaban D. Rompoli test. Pembahasan jika menemukan seseorang dengan gejala demam disertai menggigil, sakit kepala, dan nyeri pada ulu hati, curiga orang tersebut terkena DPD atau DHF. Lalu segera lakukan pemeriksaan Rompoli test untuk memastikan kebenarannya. Jika hasilnya positif, maka segera bawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Soal nomor 3 P3K Perawat, ditemukan data 30% siswa di sebuah SMP menderita DBD. Dalam survei epidemiologi di SMP tersebut ditemukan banyak jentik nyamuk Aedes aegypti di sekitar selokan, lingkungan sekitar tidak pernah dilakukan pembersihan, tempat genangan air yang ada di sekitar sekolah dan tidak pernah dilakukan pembersihan kamar mandi sekolah. Apakah upaya pencegahan untuk menangani masalah tersebut? A. Peningkatan sumber daya manusia guru UKS. B. Penyuluhan kesehatan masyarakat. T. Pemeliharaan kesehatan lingkungan. D. Pemeliharaan kebersihan perorangan. E. Pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jawaban C. Pemeliharaan kesehatan lingkungan. Pembahasan. Hasil survei menunjukkan bahwa lingkungan sekolah tidak bersih dan berpotensi tumbuhnya jentik nyamuk Aedes aegypti yang merupakan jenis nyamuk yang menyebabkan DBD. Langkah yang tepat yaitu melakukan kerja bakti untuk pemeliharaan lingkungan sekolah bersama pihak sekolah dan murid. Soal nomor 4 P3K Perawat, pada satu desa ditemukan data pada bulan Januari tahun 2020, 65% kepala keluarga tidak mempunyai jamban, 45% kepala keluarga tidak mempunyai tempat pembuangan sampah, 25% kepala keluarga mengkonsumsi air dari sungai terdekat dan 20% balita menderita diare. Apakah upaya promotif untuk menangani masalah tersebut? A. Peningkatan sumber daya manusia kader. B. Pemberdayaan masyarakat. C. Pendidikan kesehatan keluarga. D. Penyuluhan kesehatan lingkungan. E. Pemeliharaan kesehatan lingkungan. Jawaban D. Penyuluhan kesehatan lingkungan. Pembahasan.
Data hasil pengkajian komunitas menunjukkan bahwa masalah utama yang dialami oleh desa tersebut adalah menyangkut kebersihan dan kesehatan lingkungan. Langkah tepat yang dilakukan oleh perawat komunitas adalah melakukan penyuluhan kesehatan mengenai pentingnya menjaga lingkungan sehat seperti kepemilikan jamban, pengelolaan sampah yang baik, serta pengelolaan air minum yang bersih. Selain itu, perawat bersama pihak puskesmas, kepala desa, dan tokoh masyarakat membuat program kerja yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, misalnya arisan jamban, dan lain-lain. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang perawat komunitas sedang melakukan kunjungan di sebuah rumah yang ditempati oleh sepasang suami istri yang masing-masing berusia 58 dan 50 tahun. Diketahui bahwa suami mengalami hipertensi. Saat pengkajian didapatkan data bahwa pasien mengkonsumsi obat capsipril. Obat tersebut diminum hanya jika pasien merasa pusing atau setelah makan makanan yang memicu berulangnya hipertensi. Apa yang seharusnya dilakukan perawat pada keluarga tersebut? A. Rujuk ke puskesmas terdekat. B. Kaji tingkat pengetahuan pasien. C. Berikan larangan meminum obat tersebut. D. Berikan informasi mengenai larangan makan daging. E. Berikan informasi mengenai pentingnya minum obat setiap hari. Jawaban E. Berikan informasi mengenai pentingnya minum obat setiap hari. Pembahasan masalah yang dapat dilihat dalam kasus ini adalah adanya ketidakpatuhan tentang minum obat. Padahal kepatuhan penggunaan obat yang optimal akan memberikan keberhasilan terapi dalam pengobatan semua penyakit kronis serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Pada penyakit hipertensi, kepatuhan pasien dalam menjalankan pengobatan mempengaruhi keberhasilan terapi. Minimnya informasi merupakan salah satu penyebab ketidakpatuhan minum obat. Soal nomor 6 P3K perawat, sebuah desa diperoleh data sebanyak 25 balita dan 50% balita dengan BB kurang. Keadaan balita tersebut tampak kulit kering dan keriput, turgor kulit jelek, dan seluruhnya hanya dibawa ke posyandu sebanyak 1 kali. Hasil dari pengumpulan data, seluruh ibu tidak mengenal penyakit yang diderita anaknya, tidak mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Melakukan perawatan kepada balita di rumah. B. Memberikan motivasi kepada ibu untuk ke posyandu. C. Memberikan penyuluhan kepada ibu tentang kurang gizi. D. Memberikan penyuluhan cara pemanfaatan pelayanan kesehatan. E. Memberikan penyuluhan cara pengelolaan makanan gizi seimbang. Jawaban A. Memberikan penyuluhan cara pengelolaan makanan gizi seimbang. Pembahasan setengah dari jumlah balita di desa tersebut mengalami kekurangan gizi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekurangan gizi pada anak, diantaranya faktor pengetahuan tentang pemenuhan gizi balita. Faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap pemenuhan gizi. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Nanti ada episode selanjutnya.